Penerapan budaya positif oleh Fitriah CPG Angkatan 8 Kota Semarang. Guru penggerak, bergerak, bergerak, bergerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, gitu ya. Yuk, ulangi. Iki aku bareng dhewe gerakannya. Yuk, 1, 2, 3. Guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, rakyat tangannya yang bergerak. Ya, baik. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ke sini. Ternyata disiplin itu ada tingkatannya lagi. Padahal disiplin itu kan sudah baik, ya. Disiplin itu sudah positif. Tapi ada lagi sebutan disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Jadi dari budaya-budaya positif itu nanti akan melahirkan sebuah disiplin positif. Tidak hanya disiplin saja. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk menumbuhkan kesadaran tanpa ada ancaman atau hukuman. Nah, di sekolah kita disiplin itu masih harus ada ancaman, ya kan? Padahal tidak boleh ngancam anak, menghukum anak juga padahal tidak boleh. Ya, kalau ada kontra di hati kita semua, lupakan dulu, ya. Wah, ya ora iso ngono. Ini juga kemarin menjadi banyak pro kontra antara sesama guru. Lah wong nek ndak digitukan aja anak-anak yo kayak gitu misalkan. Nah, nanti ada caranya. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan dari kebiasaan budaya positif itu sehingga pada akhirnya anak sadar dengan sendirinya tanpa diweden-wedeni, tanpa diancam, tanpa dihukum, sudah langsung jalan berbudaya positif. Tidak harus setiap hari nek orang mbok lebokke bajumu sesuk tak coret bukit nganggo sepeda tengah. Tidak harus ada pakai itu. Ketika kita itu terkait dengan presentasi penerapan budaya positif yang harusnya dilakukan di setiap sekolah bagi calon guru penggerak yang ikut dalam pendidikan. Namun sepertinya kalau kita lihat nanti, saya lihat tentunya ya, di dalam materi penerapan budaya positif itu sudah semuanya maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau menurut IHD ini berbeda dengan waktu saya dulu mengartikan bahwa manusia lahir itu seperti kertas putih, seperti tabula rasa. Seperti itu ya dulu ya, mungkin kita pahamnya gitu. Ternyata menurut IHD ini tidak, menurut filosofisnya ini tidak, bahwa manusia itu sebetulnya tidak kertas putih, tetapi apa? Mereka sudah memiliki bakat, minat, dan kita sebagai guru hanya mempertebal lakunya saja. Dalam artian apa? Sudah kelihatan toh minatnya anak-anak dan rapi semuanya. Wah, pasti kita dulu enak ya ngajar ya anak-anak seperti itu. Nah, wah tapi nggak ada tantangannya atau kalau nggak ada yang melanggar, ya, pengen anaknya melanggar atau tidak, setidaknya meminimalisir gitu. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di budaya kita, budaya SMA Sultan Ageng 1 sudah mempunyai budaya sekolah Islami, sebetulnya sudah lengkap. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap kita harus masih medeni anak. Pak Rafiq pakai ini, coba, ya. Kalau tidak ayo maka mesti itu orang semprot masih ada gitu kan. Nah, jadi belum secara sadar dengan sendirinya anak belum ketika mendengar ada langsung jebret, memang benar ya. Langsung langsung gerak naik gitu. Nah, lanjut Mbak. Nah, teori kontrol seperti yang telah dikemukakan oleh Pak Mis, ini kalau saya salah nyebut dimaafkan ya Pak, saya tidak ahli Inggris Pak. Oleh Dr. William Glasser, benar Pak?
Saya ngatur gitu. Oh benar, terima kasih Pak. Pada teori kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Pak kita baca jujur apa adanya ya. Dia ini dosen. Salah mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan dan menggerakkan motivasi anak-anak dari dalam ini yang kita akan sedikit kesusahan ya Bu Naya. Nah Bu Naya ini yang terjun langsung ini di kesiswaan tentunya wah tinggi Bu Naya selama bertahun-tahun menemukan anak yang sadar itu masih susah ya Bu Naya. Ya. Ya. Nah ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane dosen ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah seperti itu. Kemarin sudah saya buat simulasi videonya, kemudian cara penyelesaiannya. Kemudian saya tanya perasaannya ketika ini nanti terjadi beneran pada kamu ketika kamu melakukan ini gimana? Secara saya tanya secara jujur-jujuran, justru mereka 4 anak ini mengatakan ya sebetulnya kalau diselesaikan seperti ini itu kita itu merasa tidak seperti dihakimi dengan sebuah apa ya kayak di mana gitu loh Bu gitu. Nah berarti ternyata mungkin juga ada kalanya kita harus mengedepankan secara emosional terhadap anak-anak. Nah ini gini biar ada itunya ada refleksi nanti ya Bapak Ibu. Setelah ini saya ada refleksi yang mungkin juga bisa dengan pertanyaan ataupun yang nanti bisa kita diskusi terkait dengan hal ini. Kita bayangkan ketika ini kita lakukan di sekolah kita. Nanti saya minta refleksi dari panjenengan, juga mungkin ada diskusi yang sekiranya nanti bisa saya sampaikan juga ketika nanti permasalahan yang muncul. Namun biar tidak ngantuk, ini Bu Ju sudah agak mulai ngantuk, tak main-main lagi ya Bapak Ibu ya. Nggih? Mau nggih? Yo, berdiri semuanya. Permainan ini oh ya itu baik. Nah kalau kita kita bayangkan gajah itu hewan yang besar atau kecil? Besar. Kalau besar itu ekspresinya gimana? Besar. Ya, ini ya diingat-ingat loh. Gajah besar. Gajah besar. Pak Rofi tangannya gerakan, harus bergerak. Ya, bergerak, tergerak, menggerakkan gitu ya. Gajah besar, gajah besar, semut kecil gini ya, kecil. Nah tangannya gini. Kalau ini jauh duit nah ini. Ya, semut kecil, semut sekarang agak cepat. Gajah besar, semut semut. Nah kita pakai nyanyian sekarang ya, pakai tepuk ya Bu ya. Tapi nanti dibalik, ketika Pak Mu'i saya tunjuk pas waktu gajah tidaknya dibalik. Yang lain aja. Oh, maunya dipegang. Tidak mau ditunjuk. Ya, berarti kalau nanti saya tunjuk pas kebetulan itu terakhirnya gajah, kami harus bilang apa berarti? Kecil. Kecil. Dibalik. Kecil. Ya, pintar. Ya, nanti nek salah tak hukum. Salah saja. Baik, hukum lupa. Ya, lupa. Baik ya, siap ya Bapak Ibu semuanya yuk. Mulai dari saya contohkan nyanyiannya ya. Gajah, 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 semut, gajah. Dulu ya. Sambil bunyi Bapak Ibu semuanya biar rame ya. Kita mulai ya. Nanti kalau pas terakhir kata, kalau pas saya bilang contoh, gajah, 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 semut, gajah, sesuai aturan dulu. Semut, gajah, 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 semut, gajah. Misalnya gitu berarti kami bilang kecil. Kalau kamu ini ganti. Ya, ya siap ya Bapak Ibu semuanya. Ya, yang semangat, yuk, semangat, yuk, mulai. 1, 2, 3 dari gajah. Gajah, gajah, gajah,
mainkan. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah, gajah, semut, 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 gajah, semut. Besar ya, besar. Mbak Irna kaget. Ya, ulangi lagi biar tak kaget. Ya. Ya, lagi ya. Ya, mulai dari semut. 1, 2, 3. Semut, 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 gajah, 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 semut. Semut, semut, gajah, 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 semut. Semut. Ya, terima kasih. Satu, duduk. Ya. Ya. Oke. Ini ya, kita kembali ke sini. Segitiga restitusi. Ketika menyelesaikan permasalahan pada anak, yang pertama kita harus, segitiga restitusi ini ketika kita terapkan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak harus urut. Tidak boleh dari 1 ke 2, 2 jadi 1, 3 jadi 2, tidak boleh. Jadi harus urut. Pertama, menstabilkan identitas. Apa itu? Nah, sebagai gambaran, anak itu digedheki saat ini. Duduk langsung toko-toko, toko-toko. Ini. Dia langsung di sumeni, di justice di permasalahannya itu, dia ngamuk itu tidak. Tapi distabilkan identitasnya dulu. Dalam artian dicari ketika melakukan itu, pasti mungkin ada hal yang dia ada masalah di rumah atau mungkin dia lagi perasaannya apa gitu. Kita stabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini nanti baru sesuai mengerucut ke permasalahannya itu hanya dengan dipancing biar anak yang mengemukakan sendiri alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan, baru diproke dengan kesepakatan yang sudah disepakati diyakini dalam kelas tadi. Gitu. Nah, ini ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya bahwa kita gedhe anak isik, bisa datang pas melanggar. Bocah kok selalu terlambat, terus itu ada apa? Ketika diundang datang, itu kita omong-omong ringan dulu. Ya, omong-omong ringan dulu, ibu kopi sehat nang, sehat nok gitu. Ya, tadi bangun jam berapa, misalnya gitu. Terus akhirnya nanti ketika sudah melakukan ini sampai kepada permasalahan, baru ditanya alasannya, pasti kamu punya alasan seperti itu. Nah, intinya seperti itu, tidak dengan kekerasan. Nah, ini sebelumnya lagi. Ya, ini. Nah, ini kalau kemarin saya sudah membuat dengan simulasi kan mungkin sebelum refleksi dari Bapak Ibu di sini ada yang pertanyaan. Pak Rodek, Asin Nanglet. Oke, ini aturin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ini mau bertanya tentang tadi untuk penanganan siswa. Di sisi lain itu ada beberapa pendapat. Kalau di sini kan ketika ada siswa bersalah itu kan tidak boleh menghukum, tidak boleh menghakimi. Pada sisi lain dalam satu tulisan anak itu harus diberi yang namanya reward dan punishment. Artinya ada hukuman jika bersalah, kemudian ada hadiah istilahnya jika berhasil atau benar.
Tapi di sini bertentangan. Terus bagaimana cara mensikapi kita dalam dua hal yang bertentangan seperti ini? Apa kita mengikuti pendapatnya Kiai Dewantara atau Dewantara? Ya, bisa Dewantara. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Rofiq. Ya, terima kasih Pak Rofiq atas umpan baliknya. Baik, begini. Pak Rofiq menanyakan, padahal ketika kita menyelesaikan permasalahan pada anak, atau kita kenal ada dua istilah password dan punishment dan kok itu password atau Pak Rofiq. Ya. Kemudian itu gimana ya caranya untuk menyelesaikannya kalau tidak boleh? Begini Pak, di dalam ini teorinya Kiai Dewantara atau yang sudah saya dapatkan ini, bahwa sebelum kehukuman itu kita memberikan sebuah sanksi. Kita tidak boleh sih Pak mengatakan menghukum itu tidak boleh. Ini ada konsekuensi, ya, ada konsekuensi. Bedakan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi begini, kalau hukuman itu terjadi ketika tanpa adanya sebuah kesepakatan antara dua belah pihak. Karena guru itu bukan penghukum. Guru itu tugasnya bukan menghukum anak, bukan mengancam anak. Itu bukan tugasnya guru. Tetapi ada konsekuensi tadi Pak. Konsekuensi itu ya dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tadi kan ada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, komitmennya apa? Ketika melanggar itu apa? Iya kan? Nah, makanya ketika menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi, yang mana di akhir penyelesaiannya itu menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disusun. Jadi, itu namanya bukan hukuman Pak, tapi konsekuensi yang harus dijalankan sesuai dengan hasil keyakinan kelas itu tadi. Keyakinan kelasnya apa? Tetapi sekolah kan juga punya keyakinan, kesepakatan yang harus diikuti. Nah itu kalau kita terapkan namanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Karena konsekuensi adalah sebuah yang diterapkan dari hasil kesepakatan bersama. Kalau di dalam teorinya Kiai Dewantara tidak boleh ada punishment dan reward, karena itu nanti akan menimbulkan ketimpangan antara peserta didik satu dengan yang lain. Itu namanya nanti konsekuensi masuknya. Sudah ada kesepakatan dulu. Karena kalau hukuman itu tanpa adanya kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan yang dibangun terlebih dahulu. Ketika itu dilanggar, kita kembalikan ke segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan di sisi sana. Ketika sudah kita stabilkan identitasnya, sudah kita tanyakan alasanmu kenapa, publik yakin kamu itu aslinya juga nggak ingin melakukan ini. Nah, itu keluar kan dari anak itu. Nah, kalau begitu coba kita lihat di keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketika ada yang melanggar di keyakinan kelas itu, apa konsekuensinya? Nah, itu namanya konsekuensi yang memang itu timbul dari kesepakatan bersama, bukan hukuman. Kalau hukuman kan sakarpe kita minta apa tanpa ada persetujuan, tanpa ada kesepakatan. Itu ya Pak. Misalnya Pak Rofiq memberikan sebuah dari pelanggaran yang dibuat. Nah itu melihat dari kesepakatan yang sudah dibuat, kesepakatannya. Setiap kelas kan punya kesepakatan masing-masing. Nah makanya kan ada keyakinan komitmen kelas itu loh Pak, itu yang kita kembalikan kepada anak itu. Jadi ketika kita menerapkan itu, sifatnya kita konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan kan mau tidak mau dia tetap mengikuti melakukan. Misalkan nanti kesepakatannya kelas kali ini ada menjaga kebersihan kelas, ada tidak keluar masuk saat pelajaran, tidak melanggar ketertiban berpakaian, misalkan sudah ditetapkan apa konsekuensinya, sudah itu yang kita terapkan. Tuh, kalau kita sudah punya buku pribadi itu kan sudah jelas dan itu sudah menjadi keyakinan sekolah. Nah, keyakinan itu kalau kita itu komitmen ya Pak ya. Kalau di sini itu bilangnya keyakinan. Padahal itu kalau kita
di MNBS itu bunyinya kan komitmen kelas, kemudian SOP itu toh, nah, maksudnya komitmen itu kalau di teorinya Ki Hajar Dewantara ini menjadi keyakinan kelas. Nah kalau buku pribadi itu kan sudah kita buat, kita sampaikan kepada orang tua, kita sampaikan kepada anak-anak, ya sudah itu menjadi sebuah keyakinan. Ketika itu dilanggar, maksudnya nanti konsekuensi. Kita tidak boleh bilangnya itu, ini yang gini loh Pak, kita tidak boleh ada kata-kata ancaman, hukuman gitu toh. Menghukum itu bukan tugas guru. Mengancam bukan tugas guru. Menyakiti bukan tugas guru. Mendiskriminasi anak juga bukan tugas guru. Nah, hanya ganti jeneng. Tidak boleh ada, nah punishment itu kan cenderung ke hukuman gitu loh. Jadi kita bolehnya lagi konsekuensi. Karena konsekuensi itu adalah sudah kesepakatan yang dibangun antara satu dengan yang lain. Tapi kalau hukuman bisa jadi saya sendiri yang menetapkan. Mana tak ini ya, gitu. Tanpa adanya kesepakatan. Hanya beda hukuman, beda hukuman, beda sebutan, gitu ya. Habis mohon maaf kalau jangan ya. Kayaknya Pak ya. Jadi kalau itu memang betul-betul laksana, sebetulnya malah enak loh Pak kita. Kalau memang itu anak-anak bisa sadar dengan kesepakatan kelas yang dibangun, kemudian kita kan dia melanggar, kan dari yang terkecil itu kelas dulu. Kalau semua kelas menerapkan keyakinan kelasnya, insya Allah juga akan tertib. Karena setiap kelas itu pasti ada tertulis menjaga kebersihan. Setiap kelas kita wali kelasnya itu ya Pak Tukur ya, keyakinan kelas jaringan ada menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak keluar masuk saat pelajaran. Soal izin itu ada ya Pak ya. Ketika itu diterapkan, setiap kelas menerapkan itu, insya Allah nanti peraturan yang ada di sekolah, lingkupnya sekolah, itu kita ya jadi lancar ya Bukna ya. Cuman itu tadi kembali ke lingkup yang terkecil, kelas itu sendiri dijalankan aman dan keyakinan kelasnya itu, atau kalau di MLBS kita komitmen kelasnya itu, gitu. Kan pasti ada berdoa sebelum dan sesudah, menjalankan sholat tepat waktunya, pasti kebanyakan kelasnya gitu keyakinan awalnya. Nah itu dibandingkan saja ketika anak melanggar. Nah kalau di dalam teori segitiga restitusi menyelesaikan masalah kan ada menanyakan keyakinan kelasnya itu tegesi lagi di situnya gitu maksudnya. Gitu guys. Jadi kalau ada konsekuensi diterapkan kan kode logone. Biar kan ya sudah sepakat karena kita seperti ini kan kelas kita. Nah kalau melanggar berarti seperti ini sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Jadi hukuman tidak ditentukan oleh guru. Memang tugasnya guru bukan menghukum, bukan mengancam, bukan menyakiti. Sudah? Gitu? Oke. Misalkan itu dasar mahasiswa tapi tidak ada di komitmen kelas, terus bagaimana? Tidak ada di komitmen kelas, ya biasanya ini segitiga restitusi ini kan kita panggil. Kalau validasi menstabilkan identitas itu pasti yakin. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu anak diberikan suatu sesuai dengan yang dilakukan, bahwa oh iya ya ternyata yang aku lakukan itu salah misalkan. Nah kembali lagi kalau tidak ada di komitmen kelas, kita buka di buku pribadi itu juga merupakan keyakinan sekolah yang sebelumnya sudah disampaikan ketika MPLS, ketika orang tua sosialisasi murid juga. Berarti mengerucutnya itu satu keyakinan dari yang terkecil yaitu kelas, kemudian dinaikkan kepada keyakinan atau kesepakatan yang lingkupnya besar yaitu sekolah. Tetapi Tadi saya apa? Di beberapa dari mata apa? ya, Dari yang manajer itu ya pemantau ini ya. Nah, bukan sebelumnya ini. Nah, 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, enggak, ini sebuah kasus, bukan penghukum. Sebuah kasus ini hanya tak buka ini ya. Yang menetap hukum, saya khusus. Aku begini poin biasanya. Dari guru tuh sebenarnya boleh, makanya guru kelas itu nggak tahu. Tapi namanya tidak penghukum. Ini hukum. Ada beda istilah. Intinya buat menonton.
Itu yo, kok kurang aja nggak? Senengnya aja mukul. Nah, jadi adanya di RMS gini, mengukur 5 posisi yang tadi kembalikan 5 posisi kontrol. Ini kan ceritanya gini, waktu itu ada sebuah kasus, ya toh, kasus sebagai guru itu ketika menyelesaikan kasus itu dia posisinya, ketika sebagai teman contoh yang saya lakukan kemarin, ketika begini, kasusnya gini, ada seorang guru wali kelas, wali kelas itu dia tidak masuk karena sakit. Kemudian Bu Ani itu mewakilkan guru lain untuk mengisi mata pelajarannya karena dia tidak kosong. Kemudian di waktu itu ada anak yang tidak mau diajar sama guru yang itu karena merasa dia bukan guruku yang asli, tidak mau. Ketika itu Bu Ani ngomong di bawah gantinya gini, tolong ibu ya, kalimat itu hanya sebuah yang dilakukan, ekspresi dari perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan oleh guru itu berarti posisinya Bu Ani sebagai teman. Tolong ibu ya, dibantu biar pelajaran kita ini lancar. Kita kan seperti teman, tolong ya, itu kan seperti posisinya kita teman. Kemudian jadi tidak semua permasalahan terus ada guru sebagai penghukum, tidak begitu. Jadi melalui dilihat permasalahannya dulu. Makanya itu sebagai penghukum itu sesuai dengan konsekuensinya, bukan penghukum secara pribadi tanpa ada dasar keyakinannya seperti itu. Tapi maksudnya nanti ke konsekuensi, bukan menghukum gitu. Jadi ketika nanti buju menerapkan ke anak, ini jenenge orang menghukum, tetapi memberikan konsekuensi. Dan nggak usah bertanya. Refleksi aja ya Pak Gus nanti bisa ditanya. Penutup aja ya Pak, penutup pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dia suaranya biasa. Ya, salah menarik yang sudah sampaikan. Jadi belajar di luar Toro itu memang salah satu pencetus dari pendidikan. Pak pakai ini yang bajunya ini juga pelajaran buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya Pak ya. Yang menarik materinya atau materinya? Materinya enggak. Ya. Jadi sebagai background pada informasi bahwa memang belajar di luar Toro itu memang salah satu tokoh bangsa kita yang memang kita anut dalam teori kependidikannya. Tapi jangan lupa bahwa di era seperti hari ini itu memang banyak teori terkait dengan bagaimana pendidikan itu mestinya berlangsung, bagaimana cara kita menanamnya secara baik. Ada beberapa hal yang yang bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan. Ketika memang kita itu lagi belajar pada sebuah materi yang mengacu pada alurnya seperti ini, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah yang terbaik. Ingat bahwa pendidikan itu proses yang selalu dinamis. Ada hal di mana teori A itu berlaku ketika memang situasinya seperti itu. Tapi ada kalanya memang itu nggak berlaku sama sekali ketika fakta di lapangan tidak seperti itu. Seperti ini misalkan, ada sebuah hal menarik ketika statement dari Bu Fitria bahwa ancaman hukuman itu tidak boleh. Coba jenengan bersani di Al-Quran itu coba. Al-Quran itu salah satu isinya adalah ancaman. Bukan berarti bahwa ketika guru mengancam itu salah, atau bukan berarti bahwa ketika guru tidak pernah mengancam siswanya itu berarti dia sudah jadi guru yang baik sesuai dengan teori yang diajar di Toro. Kemudian terkait dengan komitmen, ya saya tergelitik dengan statementnya Pak Rafiq. Sebenarnya itu secara konten itu hampir sama ketika memang kita menerapkan hukuman.
Tetapi memang kita kembalikan pada aturan dan atau komitmen yang sudah disepakati. Nah, kesepakatan itu ini memang yang apa itu kalau memang ini mau kita laksanakan, mestinya salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam perumusan tata tertib itu harus ada pelibatan siswa. Kalau memang itu komitmen, gitu kan? Cuman gini ya, kadang-kadang anak-anak kita itu memang belum semuanya bisa kita arahkan seperti itu. Yang terpenting apa? Yang terpenting apapun yang kita lakukan itu bukan karena adanya faktor kebencian, bukan karena adanya faktor ingin menyakiti anak, tetapi sebagai salah satu bentuk pendidikan kita pada mereka. Jadi menurut pendapat pribadi saya, ya, selama ini jarang kok guru yang ngasih hukuman tidak sesuai dengan tiba-tiba sudah kata hatinya. Itu pasti mengacu pada komitmen sekolah. Acuannya pada peraturan dan buku pribadi yang sudah disepakati. Meskipun proses kesepakatannya itu memang belum maksimal. Nah, intinya apa? Intinya saya lebih sepakat, lebih cenderung ketika kita menangani anak itu, ya ini kan salah satu teori, banyak teori yang lain. Segitiga restitusi itu salah satu teori. Banyak sebenarnya kalau kita mencermati itu banyak teori yang lain. Cuma karena memang hari ini kita tinggal di Indonesia, ya mau tidak mau aturannya memang seperti itu. Tetapi sebagai sebuah perbandingan, ya pada dasarnya nangani anak itu ya macam-macam. Teorinya macam-macam. Prinsipnya kalau saya sepakat, jangan nyakiti, jangan menghukum ya. Dan bocah ada beberapa yang memang ya kalanya memang anak itu tidak semuanya bisa diperlakukan sama tuh. Jadi itu teori secara umum saya sepakat, tapi tidak selalu teori itu mesti selalu tidak selalu mesti kita sebagai sebuah ini orang ini berarti orang itu saya tidak sepakat. Jadi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Muiz. Ya, terima kasih Pak. Koreksi ya Pak, bisa menanggapi. Ini bukan kata saya Pak, tapi kata teori itu saya menyampaikan. Tadi di awal Pak Muiz ya ngendikan tadi. Ya betul. Oke, matur nuwun Pak Muiz. Terima kasih bagi semuanya. Jadi memang demikian adanya bahwa teori itu ya karena ini baru teorinya Ki Hajar Dewantoro yang terkait dengan kurikulum merdeka dan terkait dengan yang sudah digaungkan dengan Mas Menteri kita, berarti ya kita mau tidak mau ya kita harus mengikuti ini. Tetapi sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Pak Muiz tadi bahwa teori manapun itu sebetulnya nanti setiap orang teorinya berbeda lagi, ini beda lagi. Nah, bagaimana yang baik itu yang kita ambil, tetapi masukan yang bagus juga Pak Bu Erna dari Pak Muiz ketika merumuskan ketertiban peraturan itu tidak ada salahnya melibatkan siswa. Jadi ketika kalau memang itu diperlukan seperti itu. Jadi ketika nanti kita terapkan memang sudah ada kesepakatan yang dibuat tidak tetapi juga sekolah juga mempunyai kewenangan juga untuk membuat sebuah aturan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kiranya sudah cukup, sudah ada umpan balik. Terima kasih Pak Rofiq sudah memberikan umpan baliknya. Kemudian terima kasih juga atas refleksi yang diberikan oleh Pak Muiz juga masukannya. Dan tentunya saya dari awal hingga akhir banyak sekali kekurangan ketika menyampaikan ini dan semoga ini ada manfaatnya. Nah itu manfaatnya buat kita ataupun nanti buat sekolah ataupun nanti ketika kita di suatu saat dibenturkan dengan sebuah ini siapa tahu bisa kita jadikan sebuah pengalaman yang kita lakukan ketika menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih. Sebelumnya guru bergerak. Lupa lagi ya. Guru bergerak, gerakan. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan. Terima kasih jazakumullah khairan jazaan kasiran. Hanya itu doa dari saya buat panjenengan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.